Halo teman-teman, suaraku kedengeran nggak ya? Kalau udah kedengeran boleh ya. Kedengeran, Kak. Kedengeran kok, Kak? Oke, oke, Kedengeran nggak? oke, oke, oke. Halo semuanya, good evening everyone. It's really nice to finally meet all of you. Meskipun online, tapi senang banget bisa tatap muka sama teman-teman semua. Uh, aku mau ngucapin selamat datang di pembukaan official Technical Meeting OGG 2026. Semoga kalian bisa dapat pengalaman dan pembelajaran baru dari ikut competition ini. Nah, sebelum masuk ke materinya, I think you guys deserve to know the people behind the team. Kenalin semuanya, nama aku Vanessa. Aku di sini sebagai person in charge untuk English competition. I'm also the one who's been answering all of your questions through chat. Aku dari School of Business and Management atau BMITB. Terus di sini aku nggak sendiri di English speech ini. Aku punya dua teman lain. Boleh dong dua kakak yang lain. Halo teman-teman, aku Hanif dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Salam kenal. Salam kenal, Kak. Salam kenal, Kak. Oke, sekarang perkenalin. Aku Noval Mas Firmansyah dari Fakultas Teknologi Kebumian juga. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Salam Kak. kenal, Kak. Halo Salam Kak. kenal. Oke, jadi semuanya udah kenal ya. Semoga ingat juga karena hopefully kalau nanti kita ketemu lagi di final, kalian bakal ketemu sama kita bertiga lagi. Oke, em, tapi teman-teman sendiri gimana nih malam ini? Apa kabar? Kalian lagi banyak tugas kah di sekolah? Terus masih nyempetin meeting ini? Ada yang mau cerita dulu nggak? Sebelum kita mulai dulu ke materi. Biar nggak terlalu tegang aja sih. Aku lagi Santai aja kita ujian, di sini. Kak. Oke, oke. Kayaknya sih kalau aku lihat mostly pada aman ya, oke-oke aja. So I'll take it, kalau misalnya kalian udah siap untuk menerima materi technical meeting hari ini. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung aja kita mulai. Ya, boleh Novel? Oke, baik. Sekarang mungkin aku yang bakal jelasin ke depannya ya. Nah, supaya nanti kita nggak ada kebingungan lagi nih selama perlombaan. Dan hari ini aku bakal bahas tentang rincian lomba secara lengkap. Jadi pastiin teman-teman di sini nyimak dengan baik ya. Nah, oke. Pertama di sini yaitu kita masuk ke bagian jenis lomba, di mana English Speech Competition ini merupakan lomba individu yang berfokus pada kemampuan public speaking dalam bahasa Inggris nih, yang dimana artinya setiap peserta akan tampil secara mandiri untuk menyampaikan pidato terbaiknya tanpa tim, sehingga kemampuan personal kalian akan benar-benar terlihat di sini. Nah, kompetisi ini tuh ditunjukkan bagi siswa SMA ataupun EMA yang sederajat kelas 10 sampai kelas 11 dari seluruh Indonesia. Dalam lomba ini, kalian akan menyampaikan pidato berbahasa Inggris yang berisi opini, gagasan, serta solusi terhadap isu global, khususnya di bidang lingkungan dan geosains. Nah, tema besar yang diangkat adalah Planetary Echoes, yang dimana Interpreting Earth Voice, Protecting Our World, yang mengajak kita semua untuk lebih memahami dinamika bumi dan berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Jadi bukan hanya sekedar lomba pidato, tapi juga wadah untuk menyuarakan kepedulian kalian terhadap masa depan bumi ini. Nah, selanjutnya, bagian yang gak kalah penting, yaitu adalah timeline lomba. Yang dimana yang pertama, ini yang sangat penting, yaitu pengumpulan tahap penyisian lomba English Speech Competition yang akan diadakan tanggal 3 sampai 23 April tahun 2026. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan dengan validasi dan seleksi berkas peserta tahap penyisian lomba pre-event yang akan diadakan tanggal 24 sampai 30 April 2026. Selanjutnya ada pengumuman final English Speech Competition yang akan diadakan tanggal 1 Mei 2026. Nah, technical meeting final English Speech Competition akan diadakan kembali tanggal 6 Mei 2026. Lalu, dua terakhir yaitu tahap final English Speech Competition tanggal 9 Mei 2026 dan juga yang terakhir pengumuman pemenang English Speech Competition yang akan diadakan tanggal 9 Mei.
Nah, selanjutnya aku ngejelasin tentang penjuaraannya nih. Nah, untuk penjuaraan tersendiri akan dipilih 3 pemenang terbaik, yaitu juara 1, juara 2, dan juga juara 3. Yang dimana para pemenang akan mendapatkan sertifikat, penghargaan, serta uang pembinaan sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan mereka dalam menyampaikan pidato, kualitas isi, serta penguasaan dalam bahasa Inggris. Nah, jadi selain pengalaman, ada juga reward menarik yang bisa kalian dapatkan. Dan untuk yang terakhir, yaitu ketentuan peserta, atau ini adalah bagian utama dari topik kita, yaitu ketentuan peserta. Mohon diperhatikan dengan baik ya. Jadi, peserta lomba merupakan siswa SMA sederajat kelas 10 sampai 11 yang masih aktif dan mengikuti lomba ini secara individu. Setiap peserta wajib mengirimkan satu karya pidato yang bersifat orisinal, yang artinya karya tersebut harus benar-benar asli, terbuat oleh diri kalian sendiri, dan juga belum pernah dipublikasikan nih, dan belum pernah diikut sertakan dalam lomba lain. Selain itu, peserta juga diharapkan untuk berkomitmen mengikuti seluruh rangkaian kegiatan lomba dari awal hingga akhir, serta mematuhi semua aturan yang telah diterapkan oleh panitia. Nah, jadi pastikan kalian tidak hanya fokus pada isi pidato, tetapi juga memperhatikan kejujuran, komitmen, dan kedisiplinan selama mengikuti kompetisi ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian subtema yang akan dijelaskan oleh rekan aku, yaitu Hanif. Silakan Oke, Hanif. terima kasih Noval. Oke, jadi subtema dari English Space Competition sendiri itu ada 6. Yang pertama adalah Intelligent Transport and Decarbonization System for Sustainable. Nah, jadi subtema ini mendorong sinergi komprehensif antara Intelligent Transport System atau atau ITS dan strategi dekarbonisasi kontekstual. Melalui integrasi ini, manajemen lalu lintas yang cerdas, sistem inovasi layanan rendah emisi, sistem transportasi direkayasa tidak sekedar pada tataran kebijakan, melainkan menjadi solusi taktis yang efisien, terpadu, dan ramah lingkungan bagi tata ruang masa depan. Next. Oke, subtema yang kedua yaitu adalah Modular Nature-Based Biosequestration System for Coastal and Marine Ecosystem. Nah, subtema ini mendorong implementasi sistem yang berbasis alam yang modular. Nah, melalui unit restorasi yang adaptif terhadap karakteristik lokal seperti rehabilitasi mangrove dan lamun, pendekatan ini mengoptimalkan kapasitas penyerapan karbon alami guna memperkuat fungsi ekologis, memitigasi perubahan iklim, dan mewujudkan ketahanan maritim yang berkelanjutan. Next. Oke. Subtema yang ketiga adalah Development of Climate Responsive Civil Engineering Solutions for Climate Change Adaptation in Built Environments. Nah, subtema ini mendorong inovasi rekayasa material sipil responsif iklim melalui integrasi multidisiplin, meliputi teknik sipil, ilmu kebumian, dan pemanfaatan limbah industri untuk full pavement. Nah, pendekatan ini merekayasa sifat termosfik infrastruktur guna menekan penyerapan panas, menghemat energi, dan mewujudkan ketahanan lingkungan dan yang terbangun secara berkelanjutan. Rimis. Oke, subtema selanjutnya adalah strategic downstreaming of georesource for multi-sectoral industrial innovation and social resilience. Nah, subtema ini mendorong hilirisasi strategis sumber daya kebumian atau georesource melalui integrasi prinsip ekonomi sirkular seperti pemanfaatan limbah operasional dan transisi energi bersih serta penguatan resiliensi masyarakat lokal. Oke, subtema selanjutnya adalah Advancement in Smart Mining and Sustainable Downstreaming System for Resource-Based Economies and Industries. Subtema ini mendorong transformasi komprehensif melalui sinergi kemajuan smart mining dan sistem hilirisasi berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan teknologi cerdas seperti IoT dan AI untuk efisiensi operasional serta pengolahan komoditas bernilai tambah tinggi yang rendah karbon, pendekatan ini bertujuan melepaskan ketergantungan pada ekspor mentah sekaligus menjaga ketahanan ekonomi dan daya dukung ekosistem yang jangka panjang. Oke, lalu ada subtema Integrating Climate Risk into Urban Planning for Resilient Cities in Indonesia.
Eh, Subtema ini mendorong integrasi analisis risiko iklim ke dalam perencanaan tata ruang wilayah, meninggalkan pendekatan konvensional. Inovasi tata ruang ini menyatukan analisis bahaya, tingkat kerentanan, dan kapasitas adaptasi masyarakat guna mewujudkan kota yang tangguh, yang aman, adaptif, dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya aku persilakan kepada teman aku, Vanessa. Oke, semoga setelah penjelasan Kak Noval dan Kak Hanif tadi kalian udah lumayan kebayang ya the surface level soal competition ini. Nah, sekarang kita ke bagian yang mungkin banyak bikin bingung atau keliru juga ke mekanisme ketentuan. Pertama, ketentuan pengumpulan naskah. Jadi, teman-teman, naskah pidato ini harus dikirimkan dalam format PDF maksimal 5 MB dengan latar belakang resmi yang telah disediakan panitia. Kalau misalnya kalian buka guidebook, itu template-nya udah disediakan di sana ya. Nah, dokumen tersebut, jadi dalam satu file yang nanti kalian kumpulin di form panitia, itu harus ada 3 lembar. Pertama itu lembar judul, kedua lembar originalitas atau bebas AI, terus ketiga baru kalian attach skrip naskah kalian gitu. Kalau misalnya masih ada kebingungan soal lembar judul itu kayak gimana, itu kita udah jelasin di guidebook. Terus kalau lembar originalitas pernyataan bebas AI sebenarnya kita membebaskan ke teman-teman ya untuk formatnya sendiri mau seperti apa. As long as di sana kalian state kalau kalian tidak menggunakan AI, terus harus ada tanda tangan kalian sebagai peserta dan juga guru pendamping atau orang tua. Gunakan kertas ukuran A4 dengan margin atas bawah 3 cm, kiri dan kanan 4 dan 3 cm. Judulnya wajib diketik dalam huruf kapital menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 14 dan spasi 1,5 kata kanan kiri. Terus jangan lupa juga nomor halaman itu harus ada dan diletakkan pada bagian tengah bawah naskah ya teman-teman. Jangan lupa juga nanti penamaan dokumennya harus mengikuti format ES, underscore penyisihan, underscore nama peserta, underscore nama sekolah. Nah, nanti semua file ini yang tadi isinya ada 3 lembar yang aku jelasin, harus kalian attach linknya dalam formulir pengumpulan panitia yang nanti akan kita confirm lagi. Paling lambat itu 23 April pukul 23.59. Boleh next? Nah, kedua ini ketentuan pengumpulan video. Kalau pengumpulan video itu cuman ada di tahap penyisian aja ya teman-teman. Nah, ketentuannya untuk video itu berdurasi maksimal 8 menit. Kalau minimalnya kita nggak ada kasih pembatasan apapun, cuman maksimalnya 8 menit. Menampilkan seluruh anggota tubuh atau minimal dari kepala sampai ke lutut. Oke, dengan seragam sekolah resmi ya, sebagai identitas kalian. Videonya harus memiliki resolusi minimal 720p dengan pilihan 16:9 atau 9:16. Jadi boleh portrait, boleh landscape, senyamannya kalian aja. Nah, video ini harus diunggah ke Instagram dengan tag akun OGG ITB serta mencantumkan tagar resmi lomba. Nanti di caption itu kita bebasin ke kalian mau diisi apa. Cuman yang pasti adalah itu harus ada informasi nama, sekolah, dan nama kompetisi, English competition ini. Terus, setelah upload, kalian harus pastikan kalau akun Instagram kalian itu tidak dalam keadaan private sampai setidaknya pengumuman finalis dilakukan. Nah, nanti link video Instagramnya ini kalian attach juga di form yang sama dengan pengumpulan naskah tadi. Batasnya juga sama, 23 April 2026 pukul 23.59. Next. Oke. Nah, untuk tahapan perlombaan, yang pertama itu tahapan penyisihan. Tahapan penyisihannya ini dilakukannya online ya, hybrid ya teman-teman. Jadi mulai dari tanggal 3 besok sampai tanggal 23 itu adalah masanya kalian untuk bikin naskah dan video gitu. Kalian boleh submit kapan aja dalam rentang waktu tersebut, 3 sampai 23 April. Kedua, peserta wajib mengikuti technical meeting secara daring pada tanggal 2 April hari ini. Lalu, peserta dapat memilih salah satu dari total 6 subtema resmi yang tadi dibacain sama Kak Hanif. Jadi teman-teman nggak usah mencakup semuanya, tapi pilih satu aja yang kalian paling suka, yang kalian ngerasa paling pede untuk kasih opini kalian. Terus, peserta wajib membuat naskah pidato dan video menggunakan bahasa Inggris. Peserta dilarang
untuk membaca teks atau naskah. Jadi nanti selama di video, ketentuannya ya teman-teman, videonya tuh harus no cut, no edit. Oke, jadi kalian dari pertama rekam sampai akhir itu nggak boleh ada cut video, nggak boleh ada editan. Terus nggak boleh juga baca naskah. Kalau misalnya ditanya apakah boleh bawa properti selama speech, sebenarnya boleh sih, as long as si propertinya itu nggak mengandung skrip naskah kalian gitu. Jadi kalian kayak propertinya tuh dipegang aja dan bukan dijadiin bahan untuk kayak ingat naskah kalian. Terakhir, naskah dilarang mengandung unsur sara atau hal-hal tidak senonoh bersifat provokatif yang dapat memicu konflik. Boleh next? Nah, terus kalau misalnya kalian daftar dari early bird atau batch 1 ya kira-kira, kayaknya ada beberapa teman-teman juga yang nanya ke aku soal tahap semifinal. Nah, sebelumnya kita mau clarif juga, sorry banget, tapi setelah kayak banyak pertimbangan, kami dari tim panitia memutuskan untuk dari tahap penyisian langsung ke tahap final aja, teman-teman. Karena kalau misalnya ada tahap semifinal itu kayak kalian harus submit 3 kali lagi. Nah, cuman kalau misalnya di update yang sekarang, kalian setelah tahap penyisihan dari 3 sampai 23 April, nanti akan ada assessment, kalian langsung ke tahap final. Jadi, di tahap final ini akan dipilih 10 peserta dengan karya terbaik berdasarkan penilaian di tahap penyisihan. Lalu, tahap final ini, teman-teman, nanti akan dilaksanakan daring juga melalui Zoom. Tapi selain dilaksanakan daring, nanti teman-teman juga acaranya akan disiarkan langsung melalui kanal YouTube OGG FITB pada tanggal 9 Mei. Peserta akan mempresentasikan karya di depan juri secara daring melalui media yang telah ditentukan oleh panitia, yaitu Zoom Meeting. Peserta akan diberi tema baru yang berkaitan dengan subtema di tahap penyisihan untuk kemudian dikembangkan menjadi naskah pidato secara langsung. Jadi, kalau misalnya di tahap penyisihan ini kalian udah dikasih tahu duluan nih, temanya ada 6, gitu ya, udah dikasih tahu secara jelas gitu penjelasan temanya seperti apa. Kalau nanti di tahap final, ini akan lebih challenging lagi teman-teman. Jadi kita akan kasih tema baru, yang of course kita akan make sure untuk gak jauh dari tema yang di babak penyisihan. Dan kalian boleh develop ide kalian sebebas mungkin dan secara langsung atau impromptu gitu. Jadi nggak ada brief dulu, nggak ada pemberitahuan lebih dulu, mungkin kayak kemarin ya atau malamnya. Jadi nanti langsung on the spot. Lalu setiap peserta mendapat waktu berpidato selama 6 menit. Selama durasi perlombaan, peserta wajib menggunakan seragam resmi sebagai identitas sekolah. Boleh next? Nah, oke, lanjut ke matriks penilaian. Matriks penilaian ini berlaku untuk tahap penyisian dan final ya teman-teman, jadi sama. Yang pertama adalah konten atau isi. Konten atau isi ini berat di skrip yang nanti kalian submit. Pertama adalah relevance to the theme. Seberapa nyambung apa yang kalian sampaikan dengan tema yang kalian pilih. Kedua adalah argumentation. Opini apa, pendapat apa, dan bagaimana kalian membawa data untuk mendukung opini kalian terhadap tema yang kalian pilih gitu. Di sini kami sangat menghargai originalitas dan creativity. Makanya tadi di tahap final kita juga sebenarnya mau kasih tema yang impromptu. Itu heavy-nya tuh di sini sebenarnya biar kalian bisa mengembangkan argumentasi kalian secara mandiri. Terus ketiga adalah clarity and coherence. Seberapa jelas dan seberapa nyambung tema yang kalian pilih dan cara kalian membawa atau menulis naskah. Kedua adalah delivery atau penyampaian. Pertama, delivery itu dibagi lagi, ada body language and stage presence. Nanti dari video, kita menilai gimana cara kalian memvisualisasikan kata-kata dan tema yang kalian bawa. Gitu. Kedua adalah duration. Nah, duration ini bukan berarti kayak speech-nya yang paling lama itu makin bagus lagi, enggak ya teman-teman. Sebenarnya di aspek duration ini, yang kita mau lihat adalah seberapa bagus teman-teman bisa manage waktu untuk ngejelasin speech-nya gitu. Terus untuk yang ketiga adalah impact. I know this might issue a confusion like for some of you. Sebenarnya impact ini adalah gabungan dari body language sama duration tadi. Kalau misalnya body language kalian bagus, stage presence kalian bagus, terus kalian juga bisa time keep dengan baik, tentu itu akan membuat impact
yang berdampak ke impresi audiens gitu. Jadi let's say kalau misalnya kalian lagi ngejelasin speech, terus kalian like passionate, terus kalian benar-benar tahu sama apa yang kalian jelasin, pasti akan ada impact yang kerasa ke audiens kan. Kayak impresi audiens sama speech kalian tuh bakal strong gitu. Nah, itu yang kita maksud dengan impact. Terus terakhir adalah linguistik. Pertama ada grammar, terus kedua ada vocabulary, seberapa luas kalian pakai kata-kata di speech ini. Dan ketiga adalah pronunciation, intonation, and articulation. Ini balik lagi ke pembawaan sih. Oke, boleh next. Nah, ini untuk media sosial dan kontak informasi yang sepertinya kalian semua udah tahu ya. Dan untuk contact person, udah ada nomornya juga. Kalian bisa hubungin aku, Vanessa, di nomor tertera. Terus, boleh next. Boleh next. Novel. Oke. Nah, teman-teman boleh screenshot ini ya. Ini barcode link pengumpulan. Aku kasih waktu sampai 18.46. Kalau kalian mau screenshot, boleh. Oke, teman-teman. Nah, kalau sesi pematerian sih segitu aja. Hopefully tadi jelas ya kalau misalnya ada yang mau kalian tanyain, entah dari lombanya, terus teknisnya, atau mungkin ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti dari guidebook, kalian boleh tanya di sesi Q&A nanti. Nah, sekarang teman-teman boleh balik ke main room lagi ya. Nanti kita ketemu lagi di sana untuk sesi tanya jawab. See you, teman-teman.